Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, video ini aku ambil di sebuah kota di negara yang namanya Bahama, negara kecil. Ini adalah kota Nassau, ibu kota dari negara Bahama. Nah, aku tadi sudah jalan-jalan di tengah kota Nassau. Terus sekarang mau kembali ke kapal, tapi aku memutuskan tidak akan kembali ke kapal dulu. Aku ingin duduk-duduk di depan pelabuhan sambil memperhatikan orang yang berlalu lalang, orang yang seliweran di sini. Nah, ini aku lihat ada orang Asia, ada orang Hispanik, orang Spanyol. Ini ada ibu-ibu yang mempunyai kesulitan jalan, memakai semacam tongkat atau apa itu. Saya mau bilang cacat, nanti disalahkan lagi. Nah, ini ada orang hitam, berkulit putih, ada semua, macam-macam semua. Banyak orang dari berbagai bangsa yang warna kulitnya berbeda. Aku bukan rasis ya, bukan ingin membeda-bedakan, bukan, jangan salah ya. Aku hanya memperhatikan orang yang kebetulan lewat di sini. Nah, terus aku bertanya-tanya, mereka bisa hidup rukun semuanya. Kenapa ya? Banyak orang yang mempersoalkan soal rasis, tapi di sini nggak ada. Semua berbaul oke-oke saja. Terus aku pikir sebenarnya tidak ada hal yang rasis loh. Coba lihat kalian yang semua yang di sini ini karena ekonomi, standar ekonomi mereka itu sama semua. Mereka punya duit, bisa menikmati hidup yang baik. Mereka semua tidak peduli warna kulitnya apa, nggak peduli. Tapi mereka semua punya uang untuk bisa berlibur ke satu pulau dengan naik kapal pesiar yang mewah. Semua ini orang dari kapal semua. Hanya beberapa aja yang orang lokal, penduduk Bahama. Nanti aku tunjukkan mana yang penduduk Bahama ya. Nah, jadi persoalannya apa sebenarnya? Kalau orang meribetkan soal rasis, soal perbedaan ini, tapi padahal ya yang membuat kita beda itu duitnya. Kalau uangnya berbeda ya antara miskin dengan kaya beda, itu problem. Apalagi terus ditambah dengan warna kulitnya beda, wah tambah itu kuadrat. Double itu ya. Tapi kalau ekonominya sama, duitnya punya ya sama ya, nggak apa-apa, rukun-rukun ini lihat semua. Ada yang kulit kuning, kopi susu, yang campuran, ada nggak apa-apa. Orang hitam kawin dengan orang putih, orang Asia kawin dengan orang putih, orang Asia kawin dengan orang hitam, orang Hispanik kawin dengan orang hitam, nggak apa-apa semua. Duitnya sama-sama punya duit kok. Maka itu bisa hidup dengan rukun. Coba kalian lihat sendiri, semua sama. Ya. Walaupun tidak harus kawin silang, tapi mereka bisa tinggal sama-sama dengan rukun. Karena apa? Karena yaitu sosial ekonominya sama. Jadi nggak ada persoalan hidup bertetangga ya nggak apa-apa. Itu menurut pandangan aku ya. Tapi kenyataannya ya memang begitu. Tapi kalau banyak di negara di Asia atau di mana ya, yang ekonominya beda, ekonominya berbeda. Ini ibu yang di depan pakai kacamata ini dia berada di kursi roda, tapi pakai motor. Ya nikmatilah, daripada di rumah terus punya duit ya pesiar,
naik kapal pesiar. Nah, gitu. Coba perhatikan aja orang yang ada di depan ini, sangat menarik. Nah, itu orang yang pakai baju kuning itu orang lokal. Biasanya orang ini orang dari tour. Dia cari langganan, "Hei, siapa yang mau jalan-jalan ke kota? Ini aku punya taksi." Nah, itu mereka-mereka itu. Kebanyakan orang-orang taksi atau kerja dengan tour, cari penumpang di sini. Tapi ya baik-baik, mereka tidak agresif macam menakut-nakuti, tidak, semua baik-baik. Karena orang-orang lokal di sini mereka sangat menghargai pendatang. Nah, sekali datang ini ada kapal kira-kira tujuh kapal besar datang ke sini. Bayangkan kalau itu tiga 3.000 aja satu kapal ya. Nah, itu sudah 21.000 datang ke sini, parkir kapalnya di sana bersamaan. Orang banyak pakai itu, orang segini banyak. Padahal penduduk asli di sini nggak banyak loh. Nah, ini orang India itu. Nah, itu orang India juga. Nah, ini yang pakai baju oranye, ini orang tur juga itu. Cari penumpang di sini. Nah, ini ada yang gendut, ada yang kurus, krempeng, kenceng, banyak macamnya. Ini ada orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning. Gak apa-apa. Kita sama-sama naik kapalnya, kapal pesiar. Nah, ini ada orang yang yang gendut, yang gemuk, kurus, orang hitam, orang putih. Lihat, mana ada yang berantem? Nggak ada. Semua mempunyai kelas. Karena punya duit, berduit juga. Jadi ya sama-sama punya duit gitu. Sangat menarik ya. Orang hidup sangat menarik. Padahal ya sebenarnya yang membuat kita beda itu duitnya gitu loh. Kalau sosial ekonominya sama, tidak peduli warna kulit kalian tuh warnanya apa, nggak peduli. Yang penting duitnya, lihat itu. Nah, itu yang di depan itu yang pakai jas itu pakaian necis. Nah, itu orang lokal itu. Dia juga orang dari travel, mau cari penumpang. Nah, seperti inilah situasinya orang yang turun dari kapal, yang pesiar dengan kapal pesiar. Nah, mereka ini turun keluar dari kapal mau belanja ke kota. Lihat ini, ada orang yang cacat, yang di kursi roda, semua keluar dengan keluarganya. Nggak ada persoalan. Nah, ini menarik. Saya pernah bikin video, aku bilang itu orang cacat. Ada yang mengkritik. Tapi aku senang dikritik. Aku terima kasih loh. Dikritik dengan dua orang aku dikritik. Yang namanya Vel, satu itu. Terus satunya Dika atau apa itu ya. Aku dikritik. Katanya, jangan memakai orang cacat itu, kok kasar kata-katanya, nggak enak di telinga katanya. Nah, terus piye? Terus disarankan aku memakai kata-kata disable. Dia bilang pakai itu disabilitas gitu. Disabilitasnya piye iku ya? Aku sendiri juga nggak tahu, itu kan bahasa Inggris. Bahasa zaman dulu itu orang cacat. Terus sekarang memakai bahasa Inggris dipakai di Indonesia. Disable. Terus ada yang bilang disability. Disability itu salah makainya juga. Orangnya dia bilang disability. Itu bukan artinya. Kalau mau bilang orang cacat itu disabled person gitu loh. Terus ada yang mengatakan, oh ya pakai aja apa itu kata-kata disabilitas atau ya seperti itulah kira-kira. Seru itu ya.
Tapi kan saya pakai bahasa Indonesia, cacat ya. Tapi dikritik begitu ya nggak apa-apa, dikritik saya seneng kok. Kenapa orang Indonesia sekarang kok mau pakai bahasa Indonesia itu mungkin malu atau bagaimana ya? Padahal tata bahasa Indonesia itu sangat atau lihat ini lagi pakai kursi roda semua. Mereka juga dari kapal terus menikmati liburan lah, nggak ada salahnya. Em, Terus, apa itu ya, aku tadi mana itu, aku ingin mencari itu kritiknya itu tadi itu pakai apa ya, eee, nah inilah, namanya Dika. Dia, mengkritik aku, "Jangan pakai orang cacat," katanya, dia harus pakai kata-kata disabilitas. Lah itu kan bahasa Inggris di bahasa Indonesiakan. Padahal bahasa Indonesianya ada itu orang cacat ya. Terus ini ada yang memakai disable. Ya bisa mau pakai bahasa Inggris, terus ya saya juga bisa melihat apa ya, ini orang yang satunya namanya Vel kalau nggak salah, terus yang satunya Dika, anak muda semuanya. Terima kasih ya Dika dengan Vel atas kritiknya. Saya nggak apa-apa kok ya. Cuman saya juga ingin menjelaskan bahwa aku pakai bahasa Indonesia dan aku menunjukkan ini adalah audio aku ini orang Indonesia gitu. Saya nggak mau pakai bahasa Inggris-Inggrisan, nanti banyak yang nggak ngerti. Nah, aku juga lihat banyak uh, orang Indonesia yang penyiar TV pun juga memakai bahasa bahasa Inggris dicampur-campur adukkan. Wah, sepertinya Indonesia ini kehabisan bahasa atau bagaimana ya? Aku heran. Yalah, ya nggak tahu lah. Nah terus zaman dulu aku pakai kata-kata banci, bencong, ya nggak apa-apa. Zaman dulu memang begitu. Tapi sekarang nggak boleh katanya transpuan atau bagaimana. Alah, wis mbuh-mbuh. Katanya kalau bencong itu kasar, agak menghina atau bagaimana. Walah, ya sekarang aja orang orang menyebut orang gila nggak boleh. Kasar katanya. Wong senting, wong gendeng nggak boleh. Harus pakai ODGJ. Lah piye iki ya? Katanya harus nyebutnya orang dengan gangguan jiwa. Kok dawa bener? Kalau zaman dulu kita ya cuman pakai wong gendeng, wong edan, wong senting gitu aja. Sekarang nggak boleh katanya terlalu kasar. Ya saya nggak tahu Indonesia begitu ya. Nah, kalian harus ingat loh ya, perbedaan umur kalian dengan aku itu sangat jauh sekali. Aku dulu sekolah itu pakai iPad juga waktu masih kelas 0, kelas 1 tuh sudah pakai iPad tahun 50-an. Mungkin kalian nggak percaya kan. iPad zaman dulu itu Sabak namanya. Nulisnya pakai grip. Sekarang ini dibilang iPad kan. Uh, Terus ada pennya itu namanya stylus. Dulu grip namanya. Sabak ya wes lain. Nah, zaman dulu nyepelnya juga lain. Nyepelnya pakai jeh jeh ceh ceh gitu. Ceh itu apa? Sekarang diganti dengan C. Aku bilang dulu itu C. Sekarang dibilang C. Nah, zaman dulu nyepelnya itu C itu pakai dua kata, T dengan J. Itu jadinya ceh itu C. Nah, dulu J itu D dengan J itu misalkan jaksa apa ya bola dulu zaman dulu cara nyepelnya lain juga ini. Ya Indonesia sekarang berubah ya banyak perubahan. Um,
Ya nggak apa-apa, mana yang bagus, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Kalau memang mau berubah seperti itu, memang jalannya seperti itu dan seluruh Indonesia menyetujui, apa salahnya? Nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Cuman aku hanya membeberkan karena aku bisa melihat dua zaman, dua generasi itu ya. Zaman generasi waktu aku dulu seperti itu, sekarang seperti bukan menurut dari pandangan aku bukan Indonesia lagi gitu. Eh, Indonesia yang aku lihat yang pernah aku tinggal dulu itu lain dengan apa yang aku lihat sekarang ini. Zaman dulu Indonesia tuh berpakaian ya seperti ini yang kalian lihat di sini nih ya. Eh, aku punya video yang logonya ada gudang garam. Nah, di situ aku ambil video itu dari akhir 69 atau awal 70 gitu. Eh, cara berpakaiannya orang Indonesia ya seperti itu. Kalian bisa lihat lah, lihat aja sendiri. Em, terus apalagi ya? Dan sekarang ini aku waktu dulu keluar dari Indonesia sudah lama sekali. Terus aku tidak pernah kembali ke Indonesia selama 12-15 tahun gitu. Eh, aku cuti ke Indonesia, melihat Indonesia kaget. Sepertinya waktu itu aku di Jakarta, Surabaya itu waktu itu aku melihat kelihatannya bukan seperti di Indonesia. Kelihatannya seperti di negara di Timur Tengah begitu. Nah, itu perbedaannya. Tapi ya memang perubahannya begitu mau apa dan tidak ada salahnya, sah-sah aja gitu. Aku cuma ingin membeberkan perbedaannya antara dulu dengan sekarang. Aku tidak ingin menghakimi. Aku bukan ingin menghakimi loh ya. Aku cuman uh, ingin menunjukkan perbedaannya saja gitu. Nah ini loh, aku sekarang sudah masuk ke pelabuhan, lihat itu, hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak ada 7 kapal ini. Di sebelah sini ada 2 ya, terus nanti ada kapal Disney sana di sana itu 7 kapal, bayangkan. Taruhlah sekarang satu kapal isinya 3.000 aja. Lihat ini 1, 2, 3. Taruhlah satu kapal isinya 3.000 orang dikali 7 berapa? 21.000. Padahal kapalnya ini rata-rata sekitar 4.000 kapasitasnya. Dan semuanya penuh loh. Semuanya penuh sekali. Eh, paling tidak 25.000 ada ini yang turun. Nah, kalau orang segini banyak turun, efeknya banyak sekali. Efeknya apa? Banyak orang yang beli souvenir, toko-toko rame, taksi rame, restoran rame, bar-bar juga rame. Banyak orang yang minum, makan, pesiar sana sini, angkot rame, transportasi rame. Jadi membantu sekali ekonomi. Nah, ini lihat pantainya di sini dalam sekali. Maka itu kapal-kapal besar ini bisa sandar masuk ke pelabuhan ini karena pelabuhannya memang dalam. Memerlukan lautan yang dalam untuk kapal sebesar ini bisa masuk dan sandar gitu. Kenapa Indonesia tidak mau itu ya membuat pelabuhannya? Karena pelabuhan yang bagian laut utara itu kelihatannya lautnya airnya keruh ya, terus dangkal. Kalau eh, laut selatan itu dalam lautnya, maka itu airnya bagus sekali. Nah ini kapal aku di sana itu, yang sebelah kanan, belakang sana itu. Nah itu kapal yang hitam itu milik dari Disney. Nah itu kapal itu spesial untuk anak-anak. Kalau kalian punya anak-anak, mau ngajak anak kalian
naik Disney, kapalnya Disney ini akan senang sekali anak-anak. Karena di dalamnya banyak pertunjukan macam Mickey Mouse, itu princess, segala macam Disney karakter ada di situ. Nah, itu tidak boleh di-copy loh. Misalkan di kapal aku situ mau menunjukkan permainan macam Mickey Mouse, macam karakter Disney, itu copyright. Harus membayar loyalty. Tapi kalau di kapal ini memang milik dia. Banyak sekali pertunjukan dari Disney, Disneyland, Disney World, semuanya ada di dalam kapal ini. Nah, itu besar sekali itu kapalnya. Nah, terus aku punya kapal yang ada di sana itu. Coba lihat ini, orang mau masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Seliwar-seliwar di sini ini. Nah, aku di sini pakai kamera Insta360, bagus sekali. Jadi hanya aku bawa aja sudah jalan, nggak usah ditujukan kayak mengambil kamera biasa kan harus diinceng dari bolongannya atau melihat layarnya segala macam. Ini nggak usah. Cuman ditaruh di depan kita atau di belakang kita atau taruh di atas gitu. Mereka akan ngambil semua video di sekitar kita. 360 derajat, semuanya diambil. Nah, terus nanti sewaktu kita mengedit, kita bisa pilih mau gambar yang sebelah kanan atau sebelah kiri atau depan atau belakang atau atas atau melihat ke bawah. Tinggal kita yang pilih aja. Dan layarnya lebar sekali, ini ekstra lebar. Kalau di kamera biasa kan pakai wide angle kan, ini extra wide angle. Maka itu agak melengkung sedikit kan. Kalau kalian lihat di atasnya kan agak melengkung. Itu karena lebar sekali. Nah, itu kapalnya Disney. Bagus sekali. Mahal, sedikit harganya lebih mahal. Ya memang bagus untuk anak-anak karena nah itu kalian bisa logonya Princess di belakang itu. Nah, kalau untuk anak-anak memang bagus sekali. Daripada kalian ke Disney ya, ke Disney World atau Disneyland, sekali masuk 150 gitu. Karcisnya masuk itu sehari. Nah, kalau kalian di sini semuanya ada karakter-karakternya bisa dilihat. Terus setiap malam ada show, ada pertunjukan show, ada komedian, ada pertunjukan untuk anak-anak. Nah, itu yang di belakang itu dua itu dari perusahaan yang sama, Royal Caribbean. Sama ukurannya besar. Jadi Royal Caribbean ini memang dia punya rutenya ini ke Caribbean, banyak ke daerah sini. Dan bukan main ya, aku lihat orang setelah kena itu pandemi COVID, orang nggak boleh keluar kan. Terus sekarang COVID sudah berlalu, bukan main. Sekarang manusia itu seperti jaran ucul. Lepas semua, keluar. Mau dibilang ekonominya resesi sekarang. Oh, Amerika resesi. Resesi apa? Nggak ada resesi. Orang semua buang-buang duit seperti nggak ada besok aja. Jadi semua orang seperti jaran ucul ini kena pandemi. Nah, waktu pandemi itu tahun 2020 ya, waduh aku pakai masker semuanya ya. Terus aku pikir bukan main ini, menakutkan. Terus aku bilang dengan teman-teman aku, dengan istri aku bilang, apakah kita ini bisa kembali normal seperti dulu lagi? Bisa lihat konser, bisa pesiar dengan kapal pesiar gitu. Kita semua nggak tahu jawabannya. Atau mungkin seumur hidup kita akan pakai masker. Wah, itu menakutkan zaman itu. Terus akhirnya 2023 mulai terbuka, nggak perlu pakai masker, pelan-pelan dilepas.
Wow, aku betul-betul surprise. Aku pikir bukan main, aku pikir aku nggak akan pernah lihat kehidupan yang normal seperti ini lagi. Aku seneng sekarang, nggak perlu pakai, itu. Wah, aku gendeng iki, kamerane muter-muter ke sana, noleh-noleh ke sana. Oh, boy boy boy. Nah ini, wes aku ngomong piro, 25 menit ini, wes aku sudahi dulu. Nah ini kapal aku mau naik ke sini. Nah ini ada yah, kecil kapal ini, kapal pribadi itu. Oh itu mahal itu, punyanya orang kaya, berhenti di sini. Nyopir sendiri mungkin. Ya oke, sampai di sini dulu. Nanti aku teruskan lagi. Aku masih banyak video video yang akan aku upload nanti. Tapi ya daripada di-upload nggak ngoceh, ya nanti pelan-pelan aja aku cari bahan mau ngoceh apa ya. Mungkin kalian ada yang menyarankan ngoceh orang gila, ODJG. Ngoceh pakai bahasa apa maneh ya. Wes, ini aja. Oke ya, wes engko ae sampai itu ya, nanti aku kasih penutupannya, tapi aku wes mau minum dulu, ngelak ya, wis ngelak. Wah, ngelak iku apa ya? Bahasa Indonesia haus, haus. Sorry ya, bahasaku amburadul kok ngene. Kakak eh, aku pernah ditegur, "Yan, kamu itu di video bahasanya kok ngoko terus, katanya suruh bahasa Indonesia yang baik." Aku mau ngobrol saenakku kok jarno ae. Disuruh bahasa Indonesia seperti penyiar TV, sopo sing ngarep mbayar aku? Wis ra sumbut. Ini nggak oleh bayaran kok. Malah riwa-riwi, capek semua ambil video, mau suruh pakai bahasa Indonesia, bahasa yang seperti di TV, wes ora sumbut, gelem ngerti ya rungokno, gak ngerti ya wes. Ngapain? Ya sorry ya, nah, maka itu aku kasih nama channel Murad Marit, bahasane mbradul kaya ngene ya. Sing ngerti ya rungokno, sing gak ngerti ya patenono. Gak sorry ya. Ya terima kasih loh wis ditonton iki. Wis dhisik suwun. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Adios, my friend.